Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi tasrif, membahas kitab tasrif tentang sorof, itu dengan membaca kitab Lamhut Torfi fi Fanni Sorfi karya Syekh Abul Abbas Ahmad bin Syamlan hafizahullah taala. Kita sekarang masuk di pembahasan kaifiyatu tasrifil af'al ba'duha min ba'd. Cara tasrif fi'il sebagiannya dari sebagian yang lain. Ya, tentunya pembahasan tasrif itu tidak keluar dari pecahan pembahasannya. Ini sekarang bagaimana cara mentasrif dari 22 wazan yang telah lewat. Misalnya madi ke mudhari'nya bagaimana? Ke amarnya bagaimana? Kata beliau rahimallahu taala, awalan, yang pertama, tasriful mudhari minal madi. Pertama, pecahannya mudhari dari fi'il madi. Kita sudah tahu bersama bahwa fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madi. Sekarang bagaimana caranya? Kata beliau, yuzadu fi awalihi ahadu ahrufil mudhara'ah. Langkah awal, sebagaimana ini dikatakan sudah di buku pertama dulu, ditambahkan pada awalnya salah satu huruf mudhara'ah. Al-majmu'a fi qaulika na'aitu, yang terkumpul dalam ucapan antum na'aitu. Itu huruf mudhara'ah namanya, nun, hamzah, ya, ta. Tsumma yahdutsu lahu ma yali. Kemudian akan terjadi terhadapnya apa yang berikut ini, yaitu huruf mudhara'ah itu. Pertama, yuharraku bid-dhamm. Huruf mudhara'ahnya itu antum harokati dhamm dengan dhammah. Paham kan? Yu, u, tu, nu, begitu. Antum harokati dengan apa? Dhammah. Kapan? In kana madihi rubaiyan mujarradan au mazida. Kalau fi'il madinya 4 huruf, apakah 4 huruf asli atau 4 huruf karena adanya apa? Tambahan. Maksudnya sulasi yang ditambah 1. Nah, yudahriju, yukrimu, yu'adzimu, yuqatilu. Ini sudah ada di miftah. Kemudian yang kedua, wa yuhraku bil fathi, diharokati dengan fathah. In kana madihi sulasiyan au kumasiyan au sudasiyan. Berarti semuanya diharokati dengan fathah kalau madinya 3 huruf, 4, 5 huruf, dan 6 huruf. Nah, contoh, yadribu, yantoliku, yata'allamu, yatadaharaju, yastaghfiru. Jelas kan? Ini dilihat dari huruf mudhara'ahnya. Wa amma harokatu qabla ma qablal akhiri. Adapun harokat apa yang sebelum akhir, fa'ala nahwi tali, maka seperti berikut. Ini pelajaran mudah ya, karena kita pernah ambil di buku sebelumnya. Adapun harokat sebelum terakhir, maka seperti berikut. A, in kana sulasiyan, kalau itu adalah fi'il sulasi, fa yuharraku bid-dhamm au bil kasr au bil fath. Maka boleh antum harokati dengan dhammah atau dengan kasrah atau dengan apa? Fathah. Karena ini misalnya fa'ala. Kan punya berapa fi'il mudhari? 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Iya kan? Kalau fa'ila, yaf'alu sama yaf'ilu. Kalau fa'ula, satu saja, yaitu yaf'ulu. Itu maksudnya. Kembali dalam hal tersebut. Kama taqaddam fi abwabil madi ma'al mudhari'nah. Sebagaimana telah lewat madi bersama mudhari. Karena 3 huruf itu sudah dibahas langsung. Untuk yang 3 huruf itu langsung dibahas oleh penulis dulu kan? Karena memang dia langsung ada. Ada di kamus ditulis. Nahu yansuru, yadribu, yaftahu. Beliau contohkan 3. Bisa yansuru, bisa yadribu, bisa apa? Yaftahu. Paham kan? Wa inkana ghairu sulasi. Kalau bukan sulasi. Jadi yang masalah ini sulasi saja. Kalau selain sulasi, fayuharraku bil kasr, maka antum harokati dengan kasroh saja langsung. Contoh, yudahriju, yu'allimu, yuqatilu, yastaghfiru. Ini mudah sekali ya. Langsung. Illal mabdu'a bitta'in zaidah. Kecuali kalau diawali oleh ta. Saya beko ala halihi. Maka tetap di atas keadaannya. Artinya kan gini. Diawali oleh ta kan gini. Ada 3 wazan saja. Wazan yang diawali oleh ta cuma 3. Tafa'ala, tafa'ala, sama tafa'lala. 2 dari sulasi dan 1 dari rubai. Tafa'ala. Berarti kalau buat mudhari, tidak usah ubah itu sebelum akhirnya.
yatafa'alu. Paham? Tafa'ala, yatafa'alu. Tafa'lala, yatafa'lalu. Nggak usah antum ubah. Ada paham ini? Ini kalau diawali oleh apa? Tak. Selain itu maka kasroh. Selain itu maka apa? Kasroh. Ini penting sekali dalam baca kitab. Jadi kita langsung tahu. Nah, yatasyaraka yataba'at. Tambi selesai. Tambi sebelum masuk tasrifnya ma mudhari ke amr. In kana fi awalil madhi hamzah. Kalau pada awal fi'il madhi ada hamzanya. Kan antum mau tambah hamzah. Sementara pada awal fi'il madhi ada apa? Hamzah. Memang. Maka fa in kana tsulasiyan bakiyat. Kalau itu dari 3 huruf tetap hamzahnya, enggak boleh antum hilangkan. Lihat akala, antum bilang apa? Ya'kulu. Walaupun ketemu hamzah antum tetap bilang apa? Akulu. Akhoda menjadi ya'khud. Terus ini kaidah penting sekali ini, masya Allah. Wa in kana mazidan hudifat. Kalau dia 3 huruf lebih dari 3, maka langsung dihilangkan. Apakah hamzah wasol ataupun hamzah qata'. Misalnya akroma, antum jadikan apa? Yukrimu. Ijtama'a, yajtami'u. Paham gak ini? Istaghfaro, yastaghfiru. Paham? Langsung dihilangkan hamzanya. Apakah hamzah yang ada hamzanya atau apa? Alif. Paham kaidahnya ini? Ini masya Allah. Seperti yukrimu, yastakhriju. Selesai. Ini untuk yang ada hamzanya. Yang kedua, tambi yang kedua, ingkana awalul madhi wawan. Ini masalah. Kalau awal fi'il madhinya waw, berarti fi'il mithal. Awal fi'il madhinya waw maksudnya adalah fi'il apa? Fi'il mithal. Maka hudifat fi'il mudhari al-maksurul ain. Maka dihilangkan pada fi'il mudhari yang dikasro ainnya, yaitu wazan yaf'ilu, karena ketemu di antara 2 musuhnya. Misalnya walada, jadinya walada, yalidu, hilang wawunya. Wa'ada, ya'idu. Ada paham ini? Kan dia terletak antara dua musuhnya, dihilangkan. Tapi ingat, fi'il mudhari pada fi'il mudhari saja. Al-maksurul ain yang dikasro ainnya. Wa ma humila alaihi liwuku'iha baina aduwataiha. Ini. Dan apa yang dibawa atasnya karena dia terletak di antara 2 musuhnya. Nah, wa'ada ya'idu. Lihat. Paham kan? Wa'ada menjadi apa? Ya'idu. Kemudian waktu bedalu ma'aliya qabla ta'il iftial ta'an. Terus diganti bersama ya sebelum ta iftial diganti menjadi ta. Ini masalah. Nah, ittasola yattasilu, ittasaro yattasiru. Perhatikan baik-baik ini. Ini masalah. Kan kalau dia 3 huruf, langsung hilang apa? Wawunya. Nah, misalnya tadi dicontoh walada menjadi yalidu. Ini kan enggak masalah, mudah. Yang masalah ini kalau dia berwazan iftial, ifta'ala. Coba antum dapat kata wa'ada, wasola. Coba ubah ke wazan ifta'ala. Ini wa'ada. Coba gini saja dulu. Jama'a. Ijtama'a. Kan begitu? Antum paham? Jama'a, ijtama'a. Qatala. Iktatala. Wa'ada. Buat adanya. Seperti tadi, jama'a menjadi ijtama'a. Wa'ada. Kan jadinya iu ta'ada. Iu ta'ada. Iu ta'ada. Nah, wasola. Iu tasola. Antum paham ini? Kan itu jadinya. Paham kan? Nah, kalau dibuat yang mudhari, apa jadinya ini? Dipaham? Di madi saja, apa jadinya? Kata beliau tadi, lihat, saya baca ulang. Tubdalu ma'aliya qabla ta al-ibtial ta'an.
diganti dia yaitu waw bersama ya juga. Kalau ada kata aslinya ya, sekarang kita contohkan satu aslinya ya, yasaro. Yasaro. Wazan dengan wazan ifta'ala. Tadi kan hanya waw saja dihilangkan kalau ini. Kalau yang 3 huruf. Kalau yang sekarang waw sama ya. Coba yasaro. Kan gitu jadinya. Tasaro. Paham ini? Semua ini wawnya diganti menjadi ta. Di wazan iftial. Kan dia bilang, saya baca ulang lagi. Lihat kembali bukunya. Lihat kembali bukunya. Watu badalu ma'al ya, dia diganti yaitu waw bersama ya juga. Qabla ta'il iftial, sebelum ta'nya iftial. Nah. Ini nama ta' iftial ini. Iu ta'ada. Ini ke ta' iftial ini namanya. Kenapa dinamakan ta' iftial? Karena ta' yang ada di wazan ifta'ala. Itu maksudnya. Iya, sebelum ta' iftial, ta'an diganti menjadi ta'. Maksudnya waw sama ya-nya. Jadi ini nih. Iu ta'ada menjadi waw ganti ya. Gai waw ganti ta'. Jadi it ta'ada. Iu tasola menjadi ittasola, itasaro. Ittasaro. Berarti ta ketemu ta idgham, jadinya ittasaro. Ini perubahan namanya dalam tasrif. Di fi'il mudhari juga sama. Kan kaidah fi'il mudhari'nya apa? Tambah huruf mudhari'ah. Kalau ada alif awalnya maka alifnya langsung hilang. Jadinya apa ini? Yattasiru. Jadi bukan yau tasiru, tapi yattasiru. Nanti ini. Yattasiru, yattasilu, yattaidu. Paham jadinya? Itu namanya proses. Dan ingat, lihat di kamus itu bukan ta, tapi waw atau iya. Ini diingatkan, Masya Allah. Tambih yang kedua. Jelas? Selesai. Itu dari madi ke mudhari. Sekarang tanian yang kedua. Tasriful mudhari ilal amr. Tasrifil mudhari ke amr. Antum tentunya Masya Allah karena sudah berulang cara buat fi'il mudhari, cara buat fi'il amr dari fi'il mudhari. Kita ulangi sedikit di buku sebelumnya. Dihilangkan huruf mudhari'ah kan? Ya, setelah itu tambah alif kalau misalnya hurufnya itu sukun. Ya kan? Ketika hurufnya apa? Sukun. Kalau hilang huruf mudhari'ahnya, tambah alif. Alifnya diharokati tergantung huruf ainnya. Kalau dhamma, kalau fathah kasroh, kalau kasroh juga kasroh. Kemudian huruf terakhir disukun kalau sahih akhir. Kalau mu'tal akhir huruf terakhirnya dihilangkan. Kalau af'alul khamsah maka hilang nunnya. Itu kan sudah. Nah, sekarang lihat. Tanian yang kedua, tasriful mudhari ilal amr. Tasrifil mudhari ke amr. Yuhdafu harful mudhari'ah. Selesai. Dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Langsung. Nah, addim syari. Fa'in bakiyal awal ba'dal hadfi sakinan. Kalau huruf pertama tetap dalam keadaan sukun setelah penghilangan, ji'a bi hamzah. Maka didatangkan apa? Hamzah. Littamakkuni minan nutqi bisakin. Ini tujuannya. Supaya bisa diucapkan dari sukun. Supaya bisa diucapkan dengan sukun yang ada tadi. Nah, istaghfir, unsur, iftah, akrim. Hanya saja wazan af'ala. Kan fi'il mudhari'nya apa kalau af'ala? Af'ala. Yuf'ilu. Seharusnya kan kalau buat fi'il amr itu kan didatangkan alif. Tapi dia bukan alif. Dia dikecualikan. Datangkan hamzah yang antum hilangkan di fi'il mudhari. Kan akromah. Fi'il mudhari'nya jadinya apa? Akromah. Fi'il mudhari'nya apa? Kan yukrimu. Antum hilangkan siapa? Hamzah. Maka di sini kembalikan itu hamzah. Daripada antum tambah orang lain, lebih kembalikan yang sudah ada. Makanya dia jadinya akrim.
Anda pahamin? Seharusnya kan ini kan ikrim. Iya kan? Kan kaidah kita hapus huruf mudhari kemudian tambah alif. Kalau ini bukan alif ditambah, tapi siapa? Hamzah yang antum hilangkan tadi ketika buat fi'il mudhari. Ini namanya pengecualian, Masya Allah. Terus itu sebenarnya sudah selesai. Itu di kitab dasar dulu. Begitu kaidahnya. Tapi kata beliau rahimallah berikutnya, wa qad sumi'at af'alun mutaghayyarah. Tapi kadang sudah didengar dari orang Arab ada beberapa fi'il berubah. Ada 4 kata yang berubah dari kaidah. Ini simai, didengar dari orang Arab. Wahya akhadha wa akala. Yaitu kedua kata pertama akhadha dan akala. Seharusnya kan akhadha ya'khudhu, akala ya'kulu, apa fi'il amarnya? Kalau akhadha ya'khudhu, buah fi'il amarnya. Akhadha ya'khudhu. Khud. Akala ya'kulu. Ukul. Tapi berubah disimai. Fatuhdafu hamzatuhuma wujuban fi fi'il amr. Dihilangkan hamzanya secara wajib di fi'il amr. Takul khud kul. Padahal tadinya apa? Khud kul. Dia malah dihilangkan hamzanya. Berarti tidak diawali oleh sukun. Akhirnya tidak perlu ditambahkan siapa? Alif. Ini namanya perubahan. Wa amaro, salah harokat situ ya. Wa amaro wa sa'ala. Wah, kacau harokatnya ini. Perbaiki itu, dicetakan. Wa amaro wa sa'ala. Demikian pula dua kata berikutnya adalah kata amaro dan sa'ala. Kata amaro dan apa? Sa'ala. Seharusnya kan kalau amaro, coba amaro ya'muru buat fil amarnya. Amaro ya'muru. U'mur. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Is'al. Kan seharusnya begitu. Tapi ini fatuhdafu hamzatahuma. Ini betul di abihima. Dihilangkan hamzanya kalau diawali dengannya. Kalau antum memulai dengannya. Artinya kalau kata ini sa'ala yas'alu, antum mau dia letakkan di awal kalimat, maka boleh antum langsung katakan sal. Hilang hamzanya. Sama dengan amaro. Ya'muru. Kalau antum letakkan dia di awal, boleh antum bilang apa? Mur. Tapi ingat, ini betul dia, ida betul dia bihima. Kalau diawali dengannya, maksudnya kalau dia berada di awal kalimat. Takul antum katakan mur sal. Paham ini? Apanya yang hilang itu? Hamzanya. Paham Andi? Yakin. Alif? Mubad? Betul. Wa in kana fi atna'il kalam, kalau dia berada di tengah kalimat, jaza hatful hamzati wa isbatuha, maka boleh dihilangkan hamzanya, boleh ditetapkan. Kalau ini boleh dua. Kalau berada di mana ini? Di tengah kalimat. Takul antum katakan qultu lahu mur. Kan di tengah. Qultu lahu mur. Qultu wa qultu lahu mur. Qultu lahu sal wa qultu lahu sal. Boleh ada, boleh hilang. Tuh paham ini? Jelas ini? Ini keunggulannya kata ini. Jadi ada berapa kata ini? 4. Nah, ini di luar daripada kaidah namanya. Jelas itu? Selain itu, maka berjalan sesuai dengan kaidah tadi. Berjalan sesuai dengan kaidah tadi. Di Miftah sebenarnya lebih jelas ya. Kalau tadi ini kan tidak ada cerita huruf terakhir. Beliau cuma fokus di mana? Di huruf awal. Tapi dimaklumi, kenapa beliau tidak ceritakan huruf terakhirnya? Karena itu urusannya sorof. Urusannya siapa? Nahwu. Bukan urusannya sorof. Jelas kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Mubar? Mau di depan di tengah wajib. Kan dia bilang wajib. Kalau amaro sama sa'ala ini boleh. Boleh hilang hamzanya, boleh tidak. Kalau di awal hilang. Kalau di tengah boleh ada, boleh tidak.
Karena kan belum satukan, ditambah saja alif. Alif itu ada dua, ada. Jadi hamzah itu kan belum bilang kalau di awal oleh hamzah, kan begitu tadi. Hilang hamzahnya di mudhari. Kemudian kalau hilang hamzahnya, sudah hilang kan? Kemudian mau buat fi'il amr. Fi'il amr hilang huruf mudhari'. Kalau huruf pertamanya sukun, maka tambah alif. Alif itu ada dua. Ada alif hamzah wasl, ada hamzah qat'in. Cuman akrim ini yang masalah. Sebenarnya kan kalau berdasarkan kaidah yang kita ambil, berarti kan gini. Itu kan yukrimu. Kalau berdasarkan kaidah kan yukrimu. Kaidah perubahannya kan hapus huruf mudhari'ah. Ini memang masalah karena belum tidak ceritakan. Kan? Tambah alif. Kan seharusnya begitu. Tambah alif. Cuma mereka bilang daripada ini alif ditambah, lebih baik tambah huruf yang hilang. Siapa yang hilang tadi sebelum diubah menjadi fi'il mudhari? Hamzah. Makanya harokannya tetap akrim. Seharusnya kan ini kan bukan akrim tapi apa? Ikrim. Kenapa akrim? Karena ini bukan ini tambahan tapi kembalikan yang hilang. Ya artinya kembalikan dengan harokatnya kan akromah. Tapi ini khusus satu saja, yaitu hanya wazan af'ala. Tidak ada wazan lain. Hanya satu yang begitu. Hanya wazan af'ala.